Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selama belajar di rumah selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 yaitu aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-6. Adapun pemetaan kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Tahukah kamu apa arti dari musyawarah? Bagaimana cara melakukan musyawarah? Apa saja bahan untuk membuat benda? Bagaimana cara menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat? Bagaimana cara mengkonversi satuan meter ke sentimeter? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui semua itu. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Apakah arti penting musyawarah dalam kehidupan manusia? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Misalnya, musyawarah dengan anggota keluarga atau musyawarah di lingkungan masyarakat. Musyawarah merupakan kegiatan berunding untuk mencapai mufakat. Berikut ini adalah arti penting dari musyawarah. Yang pertama, musyawarah dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertemukan pendapat yang berbeda. Yang kedua, musyawarah dapat menjadi pemecah masalah menjadi ringan karena melibatkan solusi dari banyak orang. Berikut ini adalah contoh musyawarah yang ada di lingkungan sekolah. Silakan disimak. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik.
Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Nah, anak-anak, itulah contoh musyawarah yang terjadi di lingkungan sekolah. Di dalam musyawarah selalu ada perbedaan pendapat. Dengan adanya perbedaan pendapat, kita harus bisa menghargai dan menghormati pendapat orang lain supaya tidak terjadi perkelahian. Maka dari itu, kita harus bisa memilih pendapat yang sesuai. Solusi perbedaan pendapat yaitu menghargai dan menghormati. Sama halnya dengan musyawarah. Dalam pemilihan bahan pembentuk benda, kita harus memilih bahan yang tepat, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Nah, kita akan membahas apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela. Apakah dari kaca, aluminium, atau kayu? Bahan pembuat daun jendela ada dua, yaitu kayu dan aluminium. Kelebihan kayu yaitu kuat sampai ratusan tahun, kekurangannya dapat terkena rayap. Kelebihan aluminium ringan, kekurangannya tidak tahan benturan keras. Dalam pembuatan daun jendela, kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Salah satu alat ukur untuk mengukur daun jendela adalah meteran gulungan atau meteran saku. Berikut ini adalah gambar meteran saku. Disebut juga meteran saku karena berfungsi untuk mengukur panjang yang lebih dari 1 meter. Berikut ini cara mengkonversi satuan meter ke sentimeter. Setiap 1 meter sama dengan 100 cm atau bisa ditulis 1 M sama dengan 100 cm. Jika kita menemukan benda yang panjangnya 3 meter, maka kita juga bisa menyebutnya 300 cm. Bisa juga ditulis 3M sama dengan 300 cm. Contoh mengkonversi satuan meter ke sentimeter. Nomor 1, 250 cm sama dengan 2 meter ditambah 50 cm. Contoh nomor 2, 395 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Bagaimana anak-anak materi untuk hari ini? Semoga materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus semangat belajar dari rumah, karena belajar adalah bekal ilmu untuk masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.